ras Austro-Melanesia yang awalnya mendiami Nusantara, mulai bergeser perlahan ke timur Nusantara. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan interaksi penutur Melanesia dan Austronesia. Terdapat kawin campur antar keduanya. Jejak percampuran tampak dari artefak kebudayaan selain perubahan fenotipe manusia. Banyak pertautan budaya. Jejak pembauran yang menunjukkan bahwa budaya Indonesia adalah pusat Melanesia di dunia, membuktikan bahwa budaya Melanesia adalah bagian dari keragaman multi-etnis Indonesia. Kebinekaan Indonesia menjadi modal pembangunan. Itu yang harus kita lihat, satu yang harus menjadi dasar kita, bahwa semboyan negara kita atau semboyan kebangsaan kita itu lebih Bhinneka Tunggal Ika, ya. Beragam-ragam suku, bangsa, agama, ras dan sebagainya, ya, tapi kita tetap satu, ya. Dan karena itu tadi saya katakan penghargaan, lagi-lagi penghargaan terhadap budaya Melanesia, terhadap orang Melanesia, terhadap dan juga perhatian terhadap pembangunan di wilayah yang masuk dalam rumpun Melanesia, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Arsitektur dan lingkungan adalah dua hal kunci untuk mempelajari kesamaan dan hubungan budaya antar kelompok masyarakat. Dalam budaya Melanesia, rumah memiliki banyak fungsi. Bentuk fisik dan material rumah memiliki kemiripan, yang antara lain dapat dilihat pada bentuk rumah bulat atau ume kebubu di Pegunungan Timor yang memiliki kesamaan bentuk dengan rumah di Pegunungan Papua dan Papua Nugini. Sementara itu, rumah-rumah di pesisir pantai menunjukkan kemiripan bentuk, mulai dari wilayah NTT, Maluku, Papua, hingga Pasifik. Di NTT banyak rumah berbentuk rumah kayu panggung yang terbuat dari kayu keras dengan tiang dan daun pintu berukir simbol-simbol tertentu. Simbol tersebut melambangkan kesuburan, perlindungan, dan dunia leluhur. Masyarakat di kawasan Melanesia mempunyai tradisi ritual yang merupakan peninggalan budaya prasejarah yang mirip satu sama lain dan masih dipertahankan hingga kini, yaitu tradisi pemujaan arwah leluhur dan kepercayaan akan kekuatan gaib yang dapat memengaruhi kehidupan. Biasanya tradisi ritual diiringi dengan musik. Karenanya, kawasan Melanesia memiliki kemiripan dalam musik. Jenis alat musik yang banyak ditemukan adalah alat musik yang dipukul dan ditiup. Selain musik, budaya material yang berkaitan dengan fungsi benda-benda juga memegang peranan penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kawasan Melanesia. Satu contoh penting untuk disebut adalah noken pada masyarakat Papua yang mempunyai fungsi praktis dan simbolis, yaitu sebagai tempat penyimpanan dan mahar. Pakaian dan perhiasan pada masyarakat Melanesia sangat terkait dengan ritual atau upacara adat. Tingkat kerumitan perhiasan dan pakaian ditentukan oleh strata atau kedudukan mereka dalam masyarakatnya. Semakin tinggi kedudukannya, semakin rumit perhiasan yang dipakainya. Misalnya selempang pada masyarakat Belu NTT hanya dipakai oleh panglima perang, atau pada masa kini digunakan sebagai kelengkapan busana adat yang menunjukkan status sosial pemakainya. Pakar linguistik dari Universitas Indonesia Multamia Lauder menjelaskan, dari segi bahasa, kita menggunakan Proto-Austronesian lalu menyebar hingga ke Pasifik. Rumpun Papuan pun berinteraksi dengan Austronesian, bahasa yang digunakan di Indonesia bagian barat. Jadi di setiap bahasa itu selalu ada kata yang dianggap kuno, ada kata yang dianggap baru. Dalam setiap bahasa di seluruh dunia itu seperti itu. Yang gitu. Jadi bahasa itu selalu berinovasi gitu. Menyesuaikan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi perubahan itu bisa dari bahasanya itu sendiri atau bisa pengaruh dari luar juga bisa. Pengaruh dari luar itu bisanya bukan pengaruh tapi sebetulnya minjem. Jadi kosakata pinjaman. Demi memanfaatkan faktor budaya untuk menunjang peningkatan akulturasi bilateral, pemerintah pusat maupun daerah melakukan berbagai upaya diplomasi budaya. Kita berharap kegiatan ini akan membawa manfaat besar. Saya selalu meyakini bahwa diplomasi budaya yang kita mulai hari ini pasti akan berlanjut ke sektor-sektor lainnya, aspek lainnya, aspek ekonomi,
mungkin ada terkait dengan pariwisata, terkait dengan perikanan kelautan, terkait dengan banyak macam. Ya. Ini yang namanya soft diplomacy, bahwa semua unsur-unsur kesamaan yang ada, khususnya mengenai budaya, itu ditingkatkan melalui people-to-people contact. Karena prinsipnya sebenarnya sangat sederhana. Semakin kita mengenal, semakin kita bisa bertoleransi, semakin mengenal, semakin bisa melihat potensi dan apa semua, sehingga kerjasama bisa dibangun. Indonesia telah diakui menjadi anggota Melanesian Spearhead Group atau Perkumpulan Negara Melanesia. Tentunya keanggotaan ini akan membawa banyak keuntungan bagi Indonesia, mengingat ada 11 juta masyarakat Melanesia di Indonesia. Kita punya sikap dan pandangan positif bahwa melalui MSG kita bisa mengaktualisasi diri kita. Saat ini kan kita sebagai associate member. Sekarang kita mau tingkatkan menjadi full member. Dengan full member kita punya akses yang lebih luas untuk menyatakan pendapat. Dan kita punya kontribusi pemikiran bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka melihat Papua. Kitalah yang menjadi pusat Melanesia. Gitu. Masyarakat Melanesia di kawasan Pasifik Selatan juga mempunyai pandangan yang sedikit tentang Melanesia Indonesia itu. Nah, kemarin pada saat pertemuan KTT di Honihara dengan mengundang Profesor Grego News itu juga memberikan gambaran, oh ternyata Melanesia itu besar, Indonesia itu. Dia majority, kita itu mayoritas. Gitu lah. Upaya kita memperkenalkan itu. Sehingga kita menjadi bagian dari Melanesian Spearhead Group tadi itu. Papua Nugini selaku ketua MSG sekaligus negara berpenduduk Melanesia terbesar kedua, menyambut baik masuknya Indonesia dalam lembaga yang diisi oleh negara-negara Pasifik ini. And Indonesia coming in, and because it's one of the biggest country in the Pacific Asia region, we will welcome Indonesia into MSG because we can gain a lot in terms of economic benefits through technical cooperation, and also in terms of tourism. Both people from Indonesia, they can go to the Pacific countries, to the MSG countries, and from there we can also come to Indonesia. Keberagaman budaya tak saja berperan sebagai titik sentral membangun kerjasama di negara kawasan Pasifik yang berbasis etnik dan budaya Melanesia. Dan keberagaman budaya tidak terbatas pada garis administrasi wilayah, tetapi aspek historis maupun genetis. Jalur kebudayaan merupakan cara untuk mengusahakan masa depan yang baik pada generasi penerus, karena dapat memicu kerjasama di bidang lainnya, seperti ekonomi, politik, dan sosial. Interaksi yang lebih jauh akan memunculkan perdamaian dan kesejahteraan. Seluruh rakyat Indonesia, khususnya generasi muda, hendaknya memiliki kesadaran bahwa latar belakang dan garis darah bisa saja berbeda, namun memiliki kesamaan cita-cita yang dapat membuat mereka bersatu. Inilah saatnya merayakan indahnya keberagaman budaya Indonesia, termasuk Melanesia di dalamnya. Masing-masing daerah memiliki kekayaan budaya yang patut kita banggakan dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mempertahankan dan melestarikannya demi masa depan yang lebih baik.